selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Green Jobs Class yang kedua. Dan kali ini Koaksi Indonesia bekerja sama dengan Telusuri dan juga Kok Bisa. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman akan belajar tentang teknik membuat infografis yang populer. Nah, aku mau tanya dulu sih sebenarnya sama teman-teman. Ini kan tadi udah ada beberapa nih yang bilang, "Di Cianjur hujan, Kak, lagi di rumahnya adem nih, Bogor adem," gitu kan. Nah, aku mau dong komen teman-teman yang lain yang belum sempat ngetik chat, aku pengen tahu teman-teman, berasalnya dari mana aja nih. Oh, Kediri lagi mendung, ya. Ya makanya nih, hujannya lagi bener-bener random ya, tadi pagi tuh di sini tuh agak terik, makanya tadi kayak, wah nyuci gitu kan, nyuci berbagai macam ternyata siang ya ampun hujan gitu kan, terus cucian gue gimana dong? Tapi nggak apa-apa ya, kita syukuri aja. Enak juga kan adem-adem gini kan sambil belajar. Belajarnya sambil selimutan, tapi jangan sampai ketiduran ya teman-teman ya. Agak khawatir nih udah cuaca mendukung gini, tahu-tahu lagi belajar enak-enak dengerin, ketiduran. Wah, Cilacap bercahaya, Surabaya mendung, Kediri mendung. Cilacap sendiri nih yang agak berbeda nih kayaknya. Apakah kita lagi beda planet nih teman-teman ya? Agak kurang paham juga nih sama teman-teman dari Cilacap. Oke, nggak apa-apa. Selamat datang juga nih buat yang baru bergabung, mungkin teman-teman organisasi lainnya, boleh sambil diingetin teman-teman lain yang udah kemarin janjian buat ikut kelas bareng, yuk dicolek-colek lagi, biar gabung dan juga biar nggak ketinggalan sama materinya ya. Nah, sambil berjalan, aku di sini mau menjelaskan sedikit apa sih tujuannya gitu teman-teman Koaksi Indonesia bareng sama Telusuri dan Kok Bisa ini pengen banget ngadain belajar membuat infografis populer gitu kan. Buat apa gitu kan. Sebenarnya sih bukan buat kami ya, tapi lebih ke buat kita semua gitu. Karena kita di sini sama-sama belajar teman-teman. Kita tuh belajar untuk mengolah gitu kan. Kita belajar untuk mengolah atau membuat desain atau membuat mungkin contoh sederhana dari angka-angka yang jelimet gitu kan, dikemas visualnya jadi lebih slim, jadi lebih lebih kece, jadi lebih simpel dan mempermudah pembaca gitu kan. Karena kayak kerjaannya teman-teman research and development gitu di Koaksi, mereka tuh fokusnya sama hitung-hitungan, angka semua gitu kan. Terus kayak, aduh ini agak pusing juga gitu kan, mengubah angka ini dari angka menjadi visual gitu kan, supaya bisa dibaca orang, lebih mengerti orang baca, lebih ngerti orang paham gitu kan. Lebih lebih simpel lah intinya. Nah itu tuh yang seringkali kita masih kesulitan di sana. Nah, di siang hari ini kita akan belajar bareng sama Kak Lukas Bagas dari Kok Bisa, Head of Social Medianya Kok Bisa, yang akan ngejelasin mungkin kita nanti akan nggak hanya akan ada teori, kita juga akan ada praktik sedikit. Jadi nanti teman-teman boleh mungkin siapin alat tulisnya di sisi teman-teman ya, pensil atau kertas gitu untuk mempermudah orek-orekan gitu ya. Orek-orekan teh apa telur gitu, bukan, apa coret-coretan. Jadi biar nanti apa yang lagi disampaikan sama Kak Lukas langsung dipraktekin sama teman-teman dan bisa langsung dipresentasiin atau ditanya langsung sama Kak Lukas, mumpung ada narasumbernya di sini. Nah, di kelas ini juga aku berharap teman-teman semua ini jangan ada yang punya malu ya. Misalnya malu bertanya, malu mau ngomong, malu nulis chat gitu. Jangan ada yang malu, malu-maluin juga nggak apa-apa di sini. Karena kalau kita kebanyakan malu, yang ada kita malah jadi nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi mumpung ada expertnya di sini, mumpung ada teman sharingnya juga banyak di sini, bisa ngasih insight juga teman-teman yang lain. Jadi sesi tanya jawab atau nanti apabila mau bertanya langsung sama narasumber,
dipersilahkan aja, misalnya tulis di chat atau mau langsung nanya, raise hand dan lain sebagainya. Atau nanti ketika Kak Lukas memberikan kesempatan untuk ngasih floor ke teman-teman untuk bertanya, dimanfaatin ya, tidak boleh enggak, oke? Nah, aku juga mau kenalin di sini ada Kak Verena dari Direktur Programnya Coax Indonesia. Kak Verena akan mungkin ngasih sedikit bumbu-bumbu atau mungkin sedikit landasan kenapa sih kelas ini diciptakan dan kenapa kelas ini harus ada dan kenapa kelas ini diharapkan bisa diserap sama teman-teman untuk diterapkan di organisasi, di komunitas, atau malah mungkin di pekerjaan teman-teman nantinya gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, Kak Verena, hai udah on cam, silakan. Halo, hai. Kak Gaby, terima kasih banget. Mas Lukas, terima kasih banget. Jadi teman-teman, saya mau memperkenalkan Koaksi dulu kali ya, buat teman-teman yang belum pernah tahu Koaksi itu apa sih, atau mungkin belum pernah visit ke sosial media kami di Instagram, salah satunya @coaction. .id. Jadi Koaksi itu adalah organisasi yang fokus di membangun simpul jejaring dan simpul pembelajaran. Simpul berbagai teman-teman organisasi dan komunitas yang sama-sama bekerja untuk penanggulangan atau pencegahan perubahan iklim dan salah satunya melalui intervensi energi terbarukan. Nah, teman-teman kan mungkin di sini tahu ya sumber energi kita kebanyakan berasal dari batu bara atau bahan bakar fosil lainnya. Nah, Koaksi Indonesia itu berusaha untuk mendukung transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Nah, kenapa? Karena energi terbarukan itu emisinya lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Jadi itulah kenapa kita payungnya adalah perubahan iklim. Terus apa ya hubungannya Kak sama green jobs? Nah, sejak pandemi, mungkin teman-teman familiar dengan istilah yang namanya pembangunan hijau atau green economy, atau juga mungkin teman-teman familiar dengan istilah build back better, yang banyak sekali digaungkan oleh pemerintah Indonesia salah satunya ya. Jadi sejak pandemi itu teman-teman, ini digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia, tidak cuma oleh pemerintah Indonesia, untuk bisa mengembangkan atau merehabilitasi ekonomi kita yang jatuh sejak pandemi melalui pembangunan yang lebih eksponensial tingkat ekonominya. Tapi dengan Halo, ini kayaknya Kak Verena keputus ya? Atau aku yang delay ini? Kayaknya mbaknya yang putus, Kak. Oh oke, oh iya tuh mental Kak Verena. Oke, nggak apa-apa deh, nanti sambil kita tunggu Kak Verena join lagi, nggak apa-apa. Mungkin ada kendala sinyal ya. Ini tadi aku iseng kan nanya sama teman-teman, udah pernah bikin infografis nggak sih sebelumnya? Oh, Kak Syifa baru mau coba-coba. Gak apa-apa juga sih. Jadi kita di sini intinya bukan kelas untuk expert, bukan kelas untuk yang istilahnya udah yang pro-pro banget bisa desain. Oh, aku biasanya pakai AI Kak. Oh, aku biasanya pakai Corel Kak bikin infografis. Gitu-gitu enggak. Bikin pakai apapun bisa, tapi gimana cara menyederhanakannya itu yang akan kita kembangkan di sini gitu kan. Nah, Kak Verena udah bisa join lagi? Masih belum kedengeran ya? Oh, masih putus-putus sinyalnya, gak apa-apa.
Oh, Kak Alam Bintang pernah sempat ini ya, pernah sempat buat infografis juga berarti ya? Buat apa nih infografisnya? Boleh dong di-unmute aja. Infografisnya dulu sempat buatnya yang kayak gimana tuh? Buat kegiatan kah? Buat kegiatan kampus? Buat organisasi kampus? Atau buat di pekerjaan? Atau mungkin buat tugas-tugas zaman sekolah atau kuliah tuh berarti? Oh, infografis tentang COVID. Keren banget. Berarti nanti boleh nih ya Kak Lukas ya, kita mungkin nanti kita tampilin atau kita tunjukin kali ya ke Kak Lukas dan juga ke teman-teman yang lain buat sama-sama kita belajar gitu kali ya. Boleh banget, boleh banget. Biar biar sama-sama tahu juga, barangkali teman-teman yang lain juga kan bisa tertular semangatnya untuk belajar gitu kan. Oke, nggak apa-apa, nanti Kak Verena mungkin akan nambahin atau akan komen di ini aja, pas lagi sesi berlangsung aja. Tadi sebenarnya cuman pembukaan sama kita mau shaping ke kenapa sih Covax Indonesia itu punya ketertarikan di isu lingkungan, terutama energi terbarukan, pembangunan berkelanjutan. Tuh, wah Kak Alivia Cesar pernah buat lomba infografis tentang politik. Waduh, ngeri. Ngerinya tuh pakai angka 3, ngeri. Keren banget, coba nanti kita tunjukin kali ya. Nanti saat sesi sharing sama Kak Lukas, boleh nanti bisa ditunjukin juga. Oh, Kak Alam Bintang pernah ikut bekerja sama dengan Kominfo, BNN, BPIP. Oke, siap. Nanti akan langsung kita tunjukkan, kita belajar bareng, dan juga praktik-praktiknya jangan lupa teman-teman siapin oret-oretannya tadi ya, di samping teman-teman ya. Gitu. Oke, kalau begitu kita akan langsung masuk ke sesinya Kak Lukas aja kali ya, buat present ya. Yang mau di present, mau dibantu aku atau mau present sendiri, Kak? Aku aja sendiri. Oh, oke, siap. Silakan, Kak Lukas. Oke, terima kasih Kak Gaby. Halo semuanya, selamat siang. Nama gue Lukas Bagas, gue Head of Social Media-nya Kobisa, seperti tadi udah dijelasin sama Kak Gaby. Sekarang buat teman-teman yang belum tahu apa itu Kobisa ya. Kobisa itu media edutainment ya, media edukasi yang lebih berfokus ke entertainment ya. Jadi belajar sambil dalam tanda kutip main gitu ya. Kanal kita awalnya dari YouTube, terus lama-lama kami branching out ke Instagram dan banyak macam-macamnya, nanti ditunggu versi-versi lain-lainnya. Oke, nggak usah lama-lama, aku mau share screen langsung aja. Sebentar. Ini kelihatan ya? Aku nggak bisa lihat chatnya. Gini. Oke, gini kelihatan ya? Kelihatan, Kak, aman. Oke, sip. Oke. Setelah tadi ya, perkenalan itu aja. Terus apa aja yang teman-teman bakal dapetin dari sesi kali ini ya. Tentunya bakal teman-teman bisa ngebikin infografis yang gampang dicerna sama pembaca tentunya. Dan apa aja yang bakal dibagiin dalam sesi ini, nanti ada kira-kira ada 4 bagian ya. Kita akan ngomongin tentang visual mindset, terus ada latihan ya, ada praktis yang tadi KGB udah minta tolong alat tulis, itu ntar ada creative sketching, lalu terus ada infographic teori, dan yang keempat ada format-formatnya. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita mulai aja ke sesi yang pertama, visual mindset ya. Jadi videonya itu pasti banyak ya, hal-hal yang sulit banget buat dijelasin gitu. Kayak ya, maka dari itu ada kelas gitu ya, kelas-kelas untuk ngejelasin hal itu. Terus ada bisnis yang ribet banget ngejelasinnya. Orang-orang bisnis itu kan sering punya
jargon-jargon gitu ya, ada istilah-istilah. Nah, kalau istilahnya udah terkenal gitu, mereka ganti lagi istilahnya, itu nyebelin. Eh, banyak banget lah pokoknya yang kayak gini. Hal-hal yang sulit banget dijelasin. Nah, salah satu alat yang paling penting buat belajar ngejelasin sesuatu itu adalah visual ya. Nah, visual itu adalah bahasa yang semua orang bisa mengerti ya. Visual itu sama kayak bahasa lisan, persis ya. Contohnya kayak gini ya, kayak kalau di bahasa lisan itu kan ada apel, itu ada bahasa Prancis ada pomme, Chinese Mandarin maksudnya. Bahasa Mandarin ada pingguo gitu, terus ada Korean ada sagwa. Dan visual language-nya tuh nggak perlu ribet-ribet ya pakai pronunciation yang aneh-aneh gitu, cuma ya gambar apa aja semua orang dari yang ngomong bahasa ini langsung ngerti gitu ya. Dan maka dari itu satu fakta yang mengejutkannya, visual itu adalah bahasa dasar dari kita semua ya, dari manusia. Otak kita itu dasarnya visual, karena ada saat di mana kita itu nggak punya bahasa lisan. Nah, kita awal-awalnya itu sebelum adanya bahasa, kita belajar ngerti, memahami teman-teman atau sesama manusia itu lewat ekspresi wajah dan juga gestur tubuh ya. Dan pertama kali kita bikin cerita gitu, itu lewat tulisan, gambar, bukan tulisan ya, lewat gambar di gua-gua gitu, bukan tulisan novel gitu ya, atau fanfiction atau apalah gitu. Dan pas pertama kali kita mencoba ya buat bikin alfabet, ya, alfabet itu bentuknya gambar. Nah, visual itu ada di dalam inti kita ya, dari kita lahir. Maka dari itu visual itu ngejelasin dan dalam tanda kutip menerjemahkan ya banyak hal-hal yang berguna di hidup kita. Contohnya ya belajar gitu ya, dari contoh-contoh ini semua teori itu muncul dari imajinasi yang selanjutnya dites dan dibikin hipotesa. Itu juga ngajar, apa misalnya pas pada lagi sekolah mungkin ingat guru-guru yang suka kasih gambar-gambar atau visual aid gitu yang bikin teman-teman jadi lebih cepat pahamnya gitu ya. Dan tentunya ada juga buat ngebikin konsep, buat ngegambar, buat ngedesain dari semua jenis-jenis bisnis. Visual itu ada di mana-mana, termasuk ya sains, teknologi, dan tentunya seni ya. Visual harusnya tertanam di dalam otak kita untuk membantu semuanya ini. Tapi pasti banyak orang yang bilang itu sulit ya. Beberapa orang pasti kan ya emang ada yang terlahir kreatif gitu ya, yang kayak jebrol lahir langsung ngegambar gitu, langsung bikin Mona Lisa gitu. Tapi kita ada yang mau gambar stickman aja apa bengkok-bengkok gitu ya badannya. Nah, itu tuh sebenarnya salah besar banget. Nah, teman-teman, maka dari itu ada visual mindset ini. Sebenarnya semua orang itu terlahir kreatif dan visual. Dan mungkin kalau teman-teman yang mikirnya nggak bisa gambar, itu mungkin kayak ada, dan tanda kutip dibunuh ya, sama omong-omongan orang-orang di sekitar kita. Atau bahkan omongan diri kita sendiri gitu. Kayak, ya kita mah nggak bisa gambar, kita bisanya mat gitu, atau bisanya cuma nulis gitu. Nah, maka dari itu, buat teman-teman, untuk melatih visual core-nya ini,
inti visualnya ini kita akan ngelakuin sedikit creative sketching. Udah siap, teman-teman? Atau ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Udah Kak, lanjut Kak. Udah Nggak ada siap nih ya? berarti nih teman-teman nih alat Oke. tulisnya. Tolong disiapin ya alat tulisnya. Jadi intinya kita itu harus challenge itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Menantang ya, menantang diri kita sendiri mulai dari sekarang ya. Nggak bisa kalau nggak mulai kita nggak bisa belajar. Dan kita nggak perlu jadi profesional artis, nggak perlu jadi Leonardo da Vinci gitu ya buat bikin desain-desain infografis yang menarik ya. Kita cuma harus mulai gambar aja. Oke. Yang pertama, coba teman-teman gambar satu objek apa aja, terserah ya, apa aja. Bisa benda-benda di sekeliling gitu, apakah lagi pada di depan laptop ya, misalnya ada keyboard atau ada mouse, terserah apa aja. Bisa benda di sekeliling atau misalnya makanan favorit gitu. Yang gampang aja, nggak perlu sulit-sulit. Dan aku hitung dari sekarang ya 30 detik. Teman-teman silakan. Nanti kalau ada yang mau nunjukin, silakan boleh tolong banget nyalain kameranya. Mbak Gaby boleh banget ikutan juga kalau mau. Teman-teman yang lain yuk, open kameranya yuk. Nggak apa-apa, nggak Coba. dikerjain kok. Nggak dijadiin tumbal kan Kak? Enggak kan? Enggak, tentunya enggak. Enggak dong. Silakan gambar-gambar aja. Yang singkat aja, yang simple. Oret-oret. Kalau oret-oretnya tolong di kertas, jangan di jangan di ini. Oke. Ada yang udah? Kalau ada yang udah boleh tunjukkan ke kamera atau buka mic. Nah, itu ada Mas Iksan tuh. Mas Iksan gambar apa, Mas? Kunci ya? Iya, kunci. Kunci motor, oh ya. Mbak Verena bikin kopi, mantap. Danu bikin apa tuh, Mas? Oh, botol minum. Oke, mantap. Oke. Nah, ini udah nunjukin teman-teman itu sebenarnya bisa gambar ya tentunya. Oke, selanjutnya itu ada satu lagi. Sekarang gambar objeknya dengan keyword. Keywordnya itu adalah perang. Coba silakan teman-teman dicoret-coret. Ini kan belakangan ini lagi rame ya perang di Ukraina yang menyeramkan ya kalau dengar beritanya. Mungkin bisa di channel emosi menyeramkannya itu atau takutnya itu ke dalam gambar aja. Udah kayak filsuf aja nih. Satu menit ya, ini udah berapa detik dari tadi? Udah 20 detik. 20 detik lagi, silakan. Nggak perlu ribet-ribet, simpel aja ya. Oke, Mbak Gaby, ada gambar Kelihatan tuh. ya? Ntar, aku matiin dulu filter background-ku berarti. Nih. Gambar apa tuh, Mbak? Aku tuh gambar lampu belajar gitu.
Terus lampu belajarnya ceritanya bolong-bolong nih kayak kena lemparan batu atau apa gitu. Ceritanya Oh, rusak. oke. Boleh. Kelihatannya kayak jamur. Aku kira jamur Di- Mario Bros. digerogotin ulet kayaknya nih Kak. Oke, Lampunya. mantap Mbak Gaby. Silakan teman-teman yang lain, apa ada yang udah selesai gambarnya? Oke, Mas Ihsan udah selesai. Apa tuh? Kompas ya? Apa? Bambu runcing, Mas. Oh, Waduh. bambu runcing, mantap. Nasionalis sekali ya. Mm-mm. Oke, ada teman lain yang mau bagi-bagi gambarnya? Sama idenya sama Mbak Verena, bambu runcing. Oke. Ini udah 1 menit. Oke, kita move on ya. Ada satu latihan lagi. Objeknya, keywordnya adalah bencana alam. Silahkan gambar-gambar. Ini kan lagi pada hujan ya. Yang paling keinget pasti bencana alamnya banjir. Semoga nggak ada yang banjir, nggak ada yang kebanjiran kan ya. Bencana alam. Apa nih recently kita bencana alam? Ya, bencana alam terus ada ya, apalagi udah global warming, makin sering heat wave, makin sering banjir, makin sering hujan. Sudah 20 detik. Silakan 40 detik lagi. Tentunya nggak perlu mikir yang jauh-jauh ya. Kita bikin yang dekat dengan kita aja. Oke, 15 detik lagi. Ada yang udah selesai? Oke, Mbak Gaby udah selesai, Mbak? Foto hujan ya? Oke, banjir. Mantap. Oke, Mahisan udah tuh gunung meletus ya? Mantap. Wah, Mbak Verena ini agak grim juga ya, orang tenggelam. Orang Mas tenggelam tapi Danu. pengen ngopi atasnya. Jadi walaupun Iya. tenggelam tetap pengen ngopi. Betul. Kopi priority number 1. Mas Danu, apa tuh Mas Danu? Gambarnya boleh diceritain? Lampung, Mas. Kenapa? Banjir. Lampung. Oh, pelampung. Oh, itu ya ban banjir ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah gambar-gambar dan sharing, nyalain kameranya. Nah, tentunya ini semua ngebuktiin kita itu punya visual ya. Kita bisa gambar di dalam otak kita itu udah ada kayak jamur gitu ya. Jamur kok kayak negatif konotasinya. Jamur yang udah tumbuh buat ngelatih kita ngegambar ya. Tapi nggak perlu expect apa ya? Berharap ya, nggak perlu berharap terlalu banyak, nggak perlu mikir yang jauh-jauh, dan nggak perlu mikir nggak punya alatnya gitu, misalnya nggak punya Wacom gitu ya buat gambar-gambar digital gitu, nggak punya alat itu tentunya ada workaround ya, ada solusinya ya, bisa pinjam teman gitu, atau misalnya contohnya kayak kalau ada yang tahu tuh komik tai lalat tuh ya di Instagram itu kan udah terkenal banget ya, udah banyak sponsorship gitu-gitu. Padahal dulu mereka cuma gambar pakai kertas ya, di atas kertas, sama kan kayaknya mereka cuma pakai scanner di HP doang tuh, nggak pakai scanner proper ya. Kayak masih kelihatan gitu tuh kertas zaman dulu. Tentunya maka dari itu lakuin aja, nggak perlu mikir yang banyak-banyak. Oke,
Aku ada satu exercise lagi sedikit yang lebih intermediate. Setelah teman-teman berlatih bikin-bikin objek, kita sekarang mungkin berlatih buat nyampein informasi lewat visual ya. Yang pertama itu judulnya judul infografis ya, contohnya. Itu media sosial yang berguru-guran. Terus nanti di body text-nya ada setiap media sosial punya masa kejayaan masing-masingnya, namun tidaklah bertahan sangat lama. Oke, teman-teman silakan kalau bisa boleh mulai digambar. Mungkin gambarnya bikin di kotak gitu ya, kayak infografis, kasih frame-nya, terus teman-teman bisa bikin karakter atau misalnya siapa, ada orangnya atau objeknya utama yang buat ngebantu visualnya. Oke, mungkin 1 menit lebih dikit ya. Dari sekarang, 5 detik lewat. Oke, buat teman-teman yang masih bingung bentuknya gimana, aku kasih contoh. Contohnya kurang lebih kayak begini. Jadi dibikin kotak, terus ada tulisan, ada karakter. Teman-teman boleh silahkan digambar media sosial. Nah, tentunya banyak ya media sosial yang udah berguguran ya. Teman-teman kan pasti ingat ya. Ada dulu tuh apa tuh? Friendster. Friendster tahun berapa ya? 2009 kayaknya. Friendster. Dulu tuh sebelum Facebook tuh. Isinya banyak game, banyak virus. Email juga nggak perlu di-verify. Masih early days of internet kayak gitu ya. Asal aja semuanya. Apalagi ya, MSN masih ada newsnya ya, tapi MSN chat udah nggak ada. Path bener tuh ya, Path ya, Mbak Verena. Path tuh dulu kayaknya hype banget ya. Path tuh emang ternyata populernya di Indonesia, nggak tahu kenapa. Aku lupa dulu dia tuh apa ya, dari mana ya. Kayaknya sih dari barat ya, dari US kayaknya. Terus nggak tahu kenapa populer di Indonesia. Terus bikin headquarters di Singapura, tapi tetap aja ketinggalan. Sedih sekali. Dulu tuh ada Vine juga ya. Vine. Sekarang udah di TikTok ya yang mirip-mirip Vine. Oke, sebentar lagi udah 1 menit 30 detik nih. Teman-teman silakan. Ada yang mau gambarin? Ada yang mau nunjukin ke teman-teman yang lain? Oke, jadi yang ini contohnya ini bentuknya kan si karakter ya. Ini karakternya anjing. Lagi tiduran, lagi buka-buka HP. Tentunya ekspresinya sedih gitu ya, karena ada banyak apa namanya ikon-ikon sosmed ini tuh yang berguguran. Ayo teman-teman, nggak ada nih. Mas Isan tadi atau Mbak Gebi atau Mas Danu ada yang mau? Belum selesai kan? Belum selesai? Oke, aku tunggu 1 menit lagi ya. Oke, kalau misalnya ada yang pada bingung atau misalnya nggak punya nggak bawa pensil atau pulpen, bisa tulis-tulis mau gambar apa. Minum dulu sekali. Aku sebenarnya membuat beberapa gambar, terus aku kayak coret-coret gitu, terus tapi aku
punya yang Oke, mantap. Mbak Gaby gambar tombstone ya, rest in peace. Mantap. Apa tuh yang di tengah tuh Friendster itu maksudnya? Iya, Friendster tuh bukan ikonnya dulu kayak Iya, gambar senyum gitu ya. lupa. Udah lama Agak banget ya. kalau hafal takutnya agak terjebak usia, Kak. Ini teman-teman gak ada yang tahu Friendster tuh apa ya. Iya ya, masa Friendster sejadul itu sih, jadi berasa tua nih. Sedih. Kalau harusnya di sini ada icon MIRC gitu loh. Cuman gue takut lebih terjebak usia lagi ya. ASL, PLZ. Nah, ASL itu. Ya Mas Isan. Gimana nih gambarnya? Wah mantap, udah pakai teksnya juga. Apa tuh gambarnya? Stickman, mukanya ekspresinya kaget ya. Ada ikon-ikon sosmed di sekitarnya. Terus ada Mas Danu juga. Mas Danu itu gambar apa tuh? Itu BBM. aku nggak. Kenapa? Tuh. Gambar kayak taman makam gitu loh. Iya nggak sih? Gambar aplikasi BBM. Oh BBM. Oh BBM. Oh iya BBM. Oh ya benar. Tadi ke zoom pas ke B-nya itu doang, kirain kayak Benar. makam-makam. BBM ya. Sedih banget tuh. Nah ini Ting. Mas Ahmad Fauzi. Itu gambar apa tuh Mas? Silakan diceritain. Kuburan nggak? Kuburan. Iya, terus di sini ada pet gitu. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman. Oke. Mantap gambar-gambarnya. Oke, ini yang habis ini ada satu lagi yang terakhir ya. Practice sampelnya buat infografis. Yang kedua itu adalah tinggal di bulan tahun 2024. Nah, penjelajahan luar angkasa semakin serius setelah berhasil mencapai bulan, kini manusia berusaha menetap di sana. Buat yang nggak tahu, ini rencananya NASA ya. Rencananya NASA bikin permanent base di bulan. Jadi kayak International Space Station gitu. Nanti bakal ada saintis yang dalam tanda kutip hidup di sana ya, di atas sana. Dikasih supply dan sebagainya, dan mungkin juga bisa bercocok tanam di sana, bikin greenhouse. Dan katanya udah mau bikin base-nya mulai project-nya di tahun 2024. Atau ini udah 2 tahun lagi nih. Mungkin ketunda gara-gara COVID seperti company-company lainnya. Padahal mau ke luar angkasa ya, ketunda sian. Nah, mungkin siapa nih, ada nggak nih yang mau tinggal di bulan nih? Bentuknya sama seperti yang tadi ya, dibikin kotak, terus kasih gambar karakter atau objek yang bisa ngerepresentasiin informasinya. Nggak cuma di bulan ya, kayaknya SpaceX kan juga bikin itu ya, bikin plan buat ke Mars ya. Lebih jauh lagi ya, kita bahkan belum naruh manusia ke Mars, sudah mau bikin base aja di Mars. Ya kebayang ya gimana mau tinggal di bulan tuh ya. Internetnya lama pasti ya. Kita yang di bumi aja mau nonton YouTube 1080p aja masih buffering ya. Lagi di bulan. Nontonnya 420 aja kita. 80. Oke, buat yang bingung, aku kasih contoh. Contohnya kayak gini. Ada si
karakternya ada bumi di bawahnya sini, nunjukin dia lagi pergi keluar bumi, dia naik roketnya kayak naikin kuda ya, menuju ke si bulannya, ada di situ. Tentunya terserah teman-teman mau pakai karakter atau pakai objek-objek kayak yang tadi teman-teman udah pada gambar-gambar. Udah berapa menit nih? Kayaknya udah 1 menit 30 detik. 30 detik lagi, udah 2 menit. Silakan teman-teman. Oke, Mas Ihsan udah nyalain kamera. Udah jadi Mas? Apa tuh Mas? Boleh diceritain gambarnya? Nggak kelihatan Ya, saya. ntar ada perselisihan antara manusia dengan alien. Jadi ada Oke. terjadinya perang di bulan. Gitu. Ya ampun, oke. Udah ketemu alien aja ya. Ternyata udah ada alien di bulan yang nggak tahu kita. Oke. Terima kasih Mas Ihsan. Ya, Mas Ahmad Fauzi. Udah mulai gambar apa Mas? Gambarnya boleh diceritain? Si mute kayaknya dirimu, Mas. Mas sama Fauzi. Oh iya, maaf. Ya. Ini apa menjelasin migrasi manusia dari bumi ke bulan. Dari bumi yang rusak pindah ke bulan untuk merusak bulan. Coba dinaikin lagi Mas ketutupan gambarnya. Apes juga jadi manusia ya. Oke. Udah di bumi merusak, ke bulan pun jadi merusak. Oke, mantap. Thank you Mas Ahmad Fauzi. Dan Mas Danu. Oh, anjay. Keren nih gambarnya nih. Kayak itu ya. Kayak DreamWorks. Kayak logo DreamWorks. Itu apa tuh yang di bawahnya? Rumah, Benda-bendanya. ada rumah, ada mobil, ada motor, oke, ada pacar. Oke. Lucu-lucu, mantap Mas Danu. Thank you. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Oke. Oh, ini Mbak Verina juga ada gambar. Wah, piknik. Wah, lucu banget. Pakai itu ya. Pakai baju astronot. Pikniknya. Itu makannya gimana Mbak nanti, Mbak? Ada kacanya. Kayak ini kalau Sandy di SpongeBob tuh dia kalau mau makan masuk ke rumah kacanya itu dulu kan. Mantap. Terima kasih Mbak Verena. Oke. Ada teman-teman ada yang mau dibagiin lagi gambarnya? Oke. Kalau udah terima kasih banget teman-teman yang udah ikut-ikut gambar-gambar yang udah berbagi-bagi. Nah, oke, selanjutnya teman-teman pasti udah tahu ya kapabilitas imajinasi kita tentunya kayak yang Mbak Gaby udah ngomong nih ya. Semuanya unik-unik. Dan sekarang untuk mempertajam skill teman-teman, kita akan mulai belajar mulai masuk ke materi yang teori. Aku minum dulu sebentar ya karena ini cukup panjang materi. Oke. Infografis itu punya 2 poin ya, yang penting. Itu ada nomor 1, menyampaikan masalah atau pesan yang mau teman convey ke audiens, dan tentunya nomor 2 itu yang nggak kalah penting adalah terlihat keren ya, dan enak dilihat gitu, nggak ruwet-ruwet. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Yang pertama adalah menyampaikan pesannya lewat visual. Nah, untuk menyampaikan pesan tentunya kita perlu tahu apa itu pesannya. Nah, jadi kita tentuin apa yang mau kita sampaikan, dan tentuin juga apa yang mau kita capai dari infografis ini.
Dan yang langkah ketiga adalah tentuin siapa audiens yang bakal kita interaksi ya. Maksudnya infografisnya mau dibikin buat siapa gitu, membuat anak-anak atau membuat profesional gitu, atau misalnya mau buat anak kuliah gitu ya, mahasiswa. Contohnya kayak gini, cara bikinnya itu, idenya kok bisa mau bikin waktu itu lagi ada Brexit ya, Brexit bukan Brebes exit ya, tapi British exit yang beneran ya. Brexit itu lagi booming, teman-teman orang-orang pada nggak tahu ya Brexit itu apa, cuma tahu istilahnya doang. Dan yang kedua, apa goalnya, apa tujuannya? Tujuannya itu kita mau bikin orang-orang paham akan Brexit ini ya, kenapa Britania Raya keluar dari Uni Eropa gitu. Nah, terus tentuin audiensnya. Nah, tentunya kok bisa punya spesifik audiensnya, dan stylenya apa, bentuknya mau video atau infografis. Oke, ini mungkin terdengar gampang ya, obvious gitu ya. Tentu aja gitu ya. Ya pasti kita perlu tahu apa message yang mau kita sampaikan gitu. Tapi teman-teman pasti sering ya ngelihat desain-desain kayak gini ya. Nah, walaupun kedengarannya sangat obvious gitu ya, tapi banyak yang skip bagian ini ya gitu, the first baby step, dia message ini. Jadi orang tuh bingung ya, semuanya tuh overlapping gitu. Ini mau nyampein apa nggak tahu nih ya. Ini apalagi ini nih, ini tulisan doang nih. Kayak apa PPT anak SMP yang cuma copy paste dari Wikipedia. Oke, tahap yang selanjutnya itu adalah fokus. Nah, kita harus bisa bikin audience fokus ya, pay attention dengan apa yang mau kita sampaikan gitu. Kita harus bisa ngarahin fokusnya audiensnya gitu. Dan tahap-tahapnya itu kita tulis-tulis, kita breakdown apa aja yang mau kita sampaikan, dan pilih juga. Setelah di breakdown kita pilih poinnya apa yang mau kita jadiin sebagai fokus gitu. Dan bikin desainnya sesimpel mungkin, dan itunya desainnya harus revolving around around the fokusnya gitu ya. Jadi fokusnya itu jadi focal point-nya. Contohnya kalau mau bikin poster misalnya kayak gini ya, kita tulis apa aja yang mau disampaikan. Nah, tentunya ada lokasi, ada tanggalnya kapan gitu ya, ada speakernya siapa aja, dan kontennya ada apa aja. Dari titik-titik inti-intinya, dan terusnya kita pilih mau apa nih titik pentingnya gitu. Kalau di poster ini tentunya lokasi. Saya mau bikin speakernya yang dijadiin fokusnya, dan terusnya kita bikin posternya revolving around lokasinya ini ya. Judulnya dari Jogja untuk dunia. Oke, selanjutnya contohnya ada, misalnya kok bisa waktu itu mau bikin tentang rotasi bumi. Nah, kita list down apa aja. Tentunya ada space ya, ada luar angkasa, terus ada tata surya gitu ya, ada bumi, dan ada galaksi gitu ya di belakangnya. Dan tentunya bumi jadi fokus ya, karena kita mau ngomongin tentang rotasi bumi, tentunya kita bakal jadiin bumi fokusnya gitu. Nah, makanya di ilustrasi hasilnya buminya yang jadi fokus, dan semuanya itu ada di jadi background aja gitu. Dan fokus itu nggak cuma berarti menunjuk ke satu titik aja ya. Nah, fokus itu harus punya purpose juga gitu, harus punya purpose itu apa ya?
maksud apa? Ya harus punya purpose. Fokus itu harus punya purpose, tujuan, ya benar. Terima kasih Mbak Verena. Fokus nggak cuma ngebawa attention, tapi kita harus juga leading para audiens ke cerita yang mau kita sampaikan. Sebenarnya manusia itu punya alur ya, saat kita lagi mau ngebaca, mau kita mengkonsumsi informasi gitu ya. Contoh kayak alur Z ini, kita bacanya tentunya dari judulnya di sini, terus kita lihat ini ada Mbak dan Mas-Mas driver, dan kita lanjut ke kontennya di bawahnya. Dan di mana-mana alur itu ada ya. Mau sesimpel apapun, alur itu harus ada. Dan contohnya kayak gini ya, alur itu orang ada yang suka satu, ada yang suka yang lain. Nah, alur itu tentunya penting buat nge-lead cerita kita. Nah, ini contohnya alur clockwise dari salah satu infografis kami, menunjukin timeline bencana nuklir di Chernobyl itu kayak gimana. Atau selanjutnya, ini dari acara kami ya, Akademi Edukator. Ya, ngeliat dari judul, terus kita ngeliat ke orang-orang ini, foto-fotonya, terus kita baru baca ke konten-kontennya. Tapi alur nggak cuma buat bikin storyline aja gitu. Tapi alur itu perlu dibantu dengan konteks ya. Ini adalah the point, intinya untuk kita punya alur kita. Ada istilahnya itu donut of message ya. Donut of message ini konteks itu contohnya kayak hello ya, hello atau apa ya bahasa Indonesia, pokoknya lingkaran yang mengelilingi si fokus ini. Jadi semakin menjauh kita dari si fokus, semakin banyak detail yang kita pelajari. Fokus itu ngasih kedalaman ya akan message kita. Nah, contohnya kayak begini ya, sequence-nya mau kayak gimana bentuknya, bisa tentunya fokus dulu. Intinya itu fokus itu kayak angle-nya itu bisa diawali oleh apa, ngejelasin sesuatu, atau bagaimana ngejelasin timeline of something. Dan selanjutnya bisa juga dari konteks dulu gitu, jadi kayak dari detail yang kecil-kecil dulu gitu, baru yang ke the big picture gitu. Contohnya kalau ada yang nonton anime Attack on Titan tuh ya, nah itu kan mereka bikin dari ini dulu ya, bikin dari yang detail kecil-kecil dulu, dari hidupnya si Eren gitu-gitu, hidupnya protagonis, terus baru kita ke the big picture, dan seterusnya kita balik lagi ke detail-detail yang lain. Nah, contohnya kayak foto ini ya. Foto ini kita ngelihat fokusnya si Mas Ojek ini gitu ya. Dan terus kita makin jauh, makin kita ngelihat jari kelingkingnya di warnanya ungu gitu, atau biru atau hitam. Dan terus kita makin jauh lagi ke donut of message-nya, kita mulai ngelihat dia itu ada di TPS gitu, dan tentunya ini message-nya itu driver aja juga ikut support demokrasi gitu, atau driver ojek aja juga ikut support pemilu gitu. Oke, setelah kita udah tahu gimana cara-cara buat nyampaikan pesan, kita
dalam tanda kutip touch up ya, nanti kita kasih makeup ininya, infografis kita. Nah, tentunya ada 3 elemen yang bikin visual kita itu mantap gitu ya, bagus dan enak dilihat. Ada komposisi atau tata letak, terus ada kontras, dan ada harmoni. Nah, komposisi ini adalah gimana objek-objeknya kita susun ya. Terus kontras ini gimana sebuah objek yang kita sampaikan, yang kita gambar mau stand out dari the rest of the infographic. Lalu harmoni, gimana objek-objek itu bisa saling mengkomplement satu sama lain. Nah, 3 elemen ini punya subkategori ini, dari ada rule of third symmetry, golden rule, ada warna, ukuran, bentuk-bentuk, ada pattern, kedalaman, spacing, variety, dan kita akan breakdown satu-satu dari composition atau layout dulu. Ini kebanyakan materinya itu mirip kayak fotografi. Jadi teman-teman yang mungkin kayak udah pernah belajar fotografi nih, mungkin pada tahu nih teori-teorinya. Nah, yang pertama ada rule of third. Ini tekniknya kita ngebagi 3 media ya, space yang mau kita pakai, dan kita taruh objeknya di intersection ini gitu ya. Mau close up, mau wide, kita bisa align di intersection ini untuk komposisi yang menarik ya. Contohnya kayak begini ya, orang lari bawa poster, kalau cuma di tengah doang, ini jadi cuma gambar aja ya. Jadi cuma gambar aja, nggak menyampaikan sebuah cerita ya. Kalau yang udah dimasukin ke rule of third, di intersection 2 intersection ini, bapaknya ini jadi kelihatan lebih punya motion ya. Padahal posisinya sama, tapi karena posisinya diubah, jadi lebih kelihatan dia kayak lagi lari. Nah, terus contoh lainnya, ini tentunya mana yang lebih baik ya? Tentunya yang ini ya, karena garis mata dari si karakter ada di intersection rule of third-nya ini. Oke, setelah itu ada simetri ya. Kita ngebalance dari kedua gambar ya. Selayaknya ada mirror, ada cermin di tengah-tengahnya. Nah, contohnya kayak ini ya, ilustrasi Borobudur. Yang kayak ada mirror, ada cermin, di tengahnya. Nah, terus kita, kalau misalnya mau bentuk infografis, kayak gini, mirror, di tengahnya orang-orang akapela kecak gitu ya. Kecak itu pernah disebut akapelanya apa namanya? Aku lupa bahasanya apa dulu. Pokoknya disebut akapelanya Indonesia gitu. Oke, teknik selanjutnya ada namanya golden ratio. Ini golden ratio ini mirip kayak rule of third, jadi kayak di mana kita naruh bendanya. Ini tuh rumus matematika gitu ya. Aku sebenarnya nggak ngerti rumusnya apa. Pokoknya para fotografer mungkin udah sering banget ya dengar cara ini ya. Kita aim, kita bidik objeknya di lokasi yang paling kecil atau yang paling besar, tergantung dari objeknya yang mau kita
gambar atau mau kita foto atau mau kita desain ya. Contohnya kayak gini, di fotografi itu objek si orangnya yang paling kecil, dan the rest of the gambarnya ada di kotak yang lebih besar. Atau ini karena ini objeknya lebih besar, jadi kita taruh di yang kotak paling besar. Terus kalau untuk gambar, contohnya kayak gini, ini dari video kami. Ini objek yang mau kita sampaikan ada di sini, si Kobi. Di titik yang paling kecil, terus kita satu objek kita taruh di kotak-kotak yang lebih besar. Oke. Selanjutnya, setelah tata letak komposisi, kita bisa lihat cara-cara untuk bikin objeknya lebih stand out. Tentunya tanpa kontras, desain jadi kelihatannya ngebingungin ya. Contohnya kayak ini ada 3 jenis warna merah ya. Ini udah ngebingungin banget nih apa yang mau disampaikan. Dan tentunya maka dari itu warna itu penting banget buat nunjukin kontras ya. Tahap-tahapnya tentunya kita bisa pilih base color-nya. Nah, kitanya mau apa nih? Mau pakai di opposite color atau kita mau pakai shading aja gitu ya, lebih gelap atau lebih terang, contohnya kayak gini. Untuk yang opposite, teman-teman bisa referring to the triangle of color ini. Mungkin yang pernah belajar desain atau kuliah seni atau suka warna-warna, nggak tahu ya. Mungkin pernah dengar segitiga biru, segitiga penting ini gitu ya. Warna yang sitting across from each other gitu. Warna yang berlawanan dengan satu sama lain itu adalah warna opposite-nya gitu. Berarti kuning itu opposite-nya adalah ungu, orange itu opposite-nya biru, merah itu opposite-nya hijau. Kalau mereka digabungin warnanya jadi kontras, jadi kereng gitu. Kalau contohnya kayak seragamnya, ada yang nonton bola basket gitu, Lakers tuh ya, itu warna baju mereka nyolok banget, ungu sama kuning ya. Maka dari itu kan karena mereka itu punya pakai triangle of color ini ya, warna yang opposite of each other dijadiin satu, maka jadi terang banget gitu ya, nyata di mata kita. Nah tentunya selain dari warna, kita perlu nambahin yang lain ya. Contohnya itu adalah ukuran. Ya, walaupun warnanya kontras, kelihatannya boring ya. Maka dari itu tentunya kita perlu tambahin tadi ya, size. Tentunya bisa dipakein skala aja, nggak perlu jauh-jauh. Biasanya mau 1:2 atau 1:4. Jadi bisa lebih kelihatan ya objek yang mau difokusin. Nah, tentunya objeknya kontras banget nih ya, si burger ini dan gedung-gedung ini dibanding teks yang mau disampaikan. Dan nggak kebayang ya kalau misalnya teksnya juga segede si gedungnya gitu, bakal kebanting banget ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada harmoni. Harmoni itu ngebantu benda-benda yang kita gambarin atau yang kita foto atau yang kita desain itu jadi dalam tanda kutip ngeklik ya. Dan harmonis itu tentunya enak dilihat ya. Ada pattern, ada kedalaman, ada spacing, dan
variety. Nah, pattern itu udah ada dari taste-nya itu udah ada dari kita zaman dulu ya. Nah, ini orang-orang zaman dulu sebelum Masehi gitu, adalah zaman ancient Rome gitu, orang-orang pada suka ngonek-ngonekin bintang ya. Kita kalau ngeliat ke atas lagi berbintang aja, kita cuma, wah seru ya bintang-bintang. Mereka tuh sampai bisa bikin kuda gitu, bikin orang lagi mana gitu, warain. Saking saking seringnya ngeliat-ngeliat bintang. Pattern itu udah ada dari kita sejak lama ya. Nah, pattern itu object and repetition nih. Seperti bintang-bintang itu ada banyak in repetition, kita create the object, tentunya kita bakal ulangi orang-orang karakter atau objek-objeknya, ngebentuk sebuah pola. Oke, selanjutnya adalah kedalaman. Nah, ilustrasi juga perlu kedalaman, maksudnya nggak cuma foto yang perlu pakai kedalaman, bisa pakai lensa gitu ya, kita kasih depth of field. Ilustrasi juga perlu, contohnya kayak ini ya, Pak Jokowi di menang pemilu tahun 2019, kita kasih blur atau kita juga bisa mainin brightness ya. Brightness-nya ini siluetnya di belakang lebih gelap. Jadi kita lebih berasa kayak ini real scene gitu ya. Ini scene yang beneran gitu ya. Walaupun gambarnya lucu-lucu gini nggak punya leher. Nah, ini contohnya bisa juga kayak dikasih ini ya. Kalau bisa dilihat kan bulannya ini ada gradientnya. Jadi makin ke belakang kita bisa makin kelihatan kayak ini tuh ya surface of the moon gitu ya. Atau kita bisa kasih shadow di belakangnya, crop shadow yang bisa bikin kedalaman jadi kayak kelihatannya lebih pop out gitu ya, lebih 3D. Lalu terus ada juga spacing ya. Nggak perlu penuh-penuh semuanya. Tentunya kayak olahraga, baca itu juga perlu dalam tanda kutip breathing room ya. Jadi kita kasih breathing room atau kalau misalnya bahasa desain itu white space ya, untuk biar kita nggak terlalu pusing ngebaca kontennya gitu ya. Contohnya tadi ya, dikasih breathing room untuk membaca kontennya. Nah, space itu contohnya kayak Google ya, ngebantu kita untuk fokus apa yang mau dia sampaikan gitu ya. Tentunya Google cuma mau ngasih search bar aja, udah nggak perlu semuanya harus diisi gitu ya. Dulu kalau misalnya ingat Yahoo ya, Yahoo tuh kan nggak kayak gini ya. Kalau nggak salah dulu tuh Yahoo ada box ininya, box newsnya di sini gitu ya, macam-macam. Atau MSN ya kayak gitu, lupa. Jadi kita nggak fokus sama apa yang mau kita lakuin gitu ya, apa yang mau disampaikan gitu sama si websitenya. Oke, selanjutnya ada variety atau kita bikin yang macam-macam gitu ya. Kita bikin basic objeknya, kita tambahin warna-warna atau kita tambahin detail-detail kecil di gambar-gambar kita. Nah, contohnya kayak ini ya, si poster-poster kami. Kalau misalnya tadi kayak spacing, sebenarnya spacing itu nggak perlu ruang kosong gitu ya. Yang penting spacing itu adalah yang bisa nge-buffer, yang bisa nge-frame ya. Yang bisa nge-frame ini poin kita gitu. Jadi ini walaupun ada objek-objek, tapi ini objek-objeknya kan jadi buffer ya. Jadi sebuah white space yang bisa ngefokusin kita ke intinya ini ya.
si Kobi dan Sasa lagi bingung sama para calon-calon legislatif gitu, atau misalnya ini objek-objeknya ini jadi sebuah framing buat title dari video kita ya. Kok bisa experience kimia dan tokoh-tokohnya ini. Nah, tentunya fokus itu variety itu cukup sulit ya. Dari warna tentunya bisa dicoba lebih lebih kreatif. Ini masih agak nabrak-nabrak. Dan ini walaupun variety-nya udah cocok nih, udah lumayan, tapi ini kalau for my taste ini masih masih berantakan nih. Fontnya ditarik-tarik dan sebagainya. Nah, ini udah mulai lumayan ya. Kita kasih variety di sebuah title-nya dan kita tambahin si mas-mas ini lagi pegang tameng buat ngelawan COVID ya. Jadi lebih balance. Oke. Buat teknik infografis itu dulu. Dan sekarang kita mau lanjut ke part selanjutnya. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau tanya? Nah, ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman? Mungkin terkait posisi-posisi sih sebenarnya. Mungkin kayak gimana sih Kak cara naruh gambar di tengah, tapi terus kata-katanya tuh ada di sebelah mana ya? Terus orang itu nanti gimana cara orang begitu ngelihat itu bisa pay attention juga ke apa yang kita tulis, tapi image-nya tetap dilihat juga gitu. Atau mungkin teman-teman punya berbagai pertanyaan yang dari tadi udah pengen ditanyain pas ngeliat, oh iya nih gue mau nanya gitu. Silakan banget loh. Boleh di kolom chat, boleh langsung, enak langsung kali ya Kak ya. Ya boleh, kalau mic-nya nggak bisa silakan catat. Kalau mic bisa silakan ngomong. Ya unmute aja. Kak teman-teman, ada yang mau ditanya? Mau minum lagi, panjang banget tadi. Mungkin tadi ada teman-teman yang pernah pengalaman juga punya ini ya, pernah bikin desain juga ya. Ya, oh ini ada dari dari ya Mas Danu ya, Kak Danu. Izin bertanya, cara biar merasa lembar gambar kita itu luas bagaimana ya? Maksudnya gimana tuh ya? Boleh di elaborate Mas, biar rasa lembar gambarnya luas. Kayak gini Kak, izin bertanya Kak. Kadang kita kan banyak masukan dari teman-teman, terus ingin mau masukkan gambar-gambar tertentu, tapi ketika dimasukkan ternyata kayak lembar gambar kita itu kecil loh Mas. Gimana? Sorry Mas, kamu ini suaranya agak pelan banget. Aku nggak nangkep. Ketika kita mau gambar atau desain, kan terus banyak ide gambar-gambar yang mau dimasukkan. Terus ketika mau dimasukkan, penempatannya itu terasanya lembar gambar kita kecil loh Mas. Itu kita balik lagi ke fokus ya, Mas. Kan tadi udah bilang ya, banyak masukan, banyak apa. Mas, seperti yang tadi di awal ya, kita list down dulu apa yang mau Mas gambarin dan pilih ya. Pilih yang mana mau jadi centerfold-nya, mana yang mau jadi focal point-nya. Contohnya kayak yang misalnya kayak yang ini ya, kan kita mau kasih ya gambar orang-orang, kita mau kasih festive gitu ya, terus ini kan waktu itu eventnya ada di stadion ya. Kita mau kasih semua informasi itu kan tentunya. Mau kasih ada di stadion, mau ngasih gambar Bapak Jokowi dan Maruf Aminnya juga. Nah, ini kan kita make a decision ya, kita pilih yang mau kita fokusin itu tentunya si tokohnya. Nah, terus habis itu kita
gambar-gambar yang lainnya tentunya kita jadiin filler aja gitu ya. Jadi di belakang aja. Jadi informasi tetap tersampaikan, gambar-gambar yang Mas mau gambar tetap ada semua, tapi terpilih ya. Jadi terfokus gitu ya. Apa yang mau Mas sampaikan. Jadi kata kuncinya dipilih ya. Kita pilih apa yang mau kita sampaikan. Gimana, udah terjawab Mas? Oh, udah Mas, terima kasih Mas. Oke. Makasih Mas Danu pertanyaannya. Sama ada Mbak Verena, aku mau tanya kalau bicara medium. Untuk e-poster di Instagram harusnya bikin infografis seperti apa? Karena kan kecil ya arenanya. Kayak gimana ya? Sebenarnya sama ya kayak yang jawaban aku sama Mas Danu tadi. Yang penting itu kan fokusnya. Ya, Mbak ini mau nyampein apa nih? Mau yang penting tuh apa dari posternya gitu ya. Mbak itu mau fokusin apa namanya? Pembicaranya atau mau fokusin apa namanya? Mau fokusin acaranya, judul acaranya gitu, atau misalnya mau fokusin apa namanya? Detail-detail lainnya misalnya. Contohnya aku keluar dari ini dulu deh, full screen dulu deh. Aku mau kasih contoh, misalnya kayak ini ya poster ya, ini kan poster kami nih ya. Buat, sorry aku sendawa tadi. Poster kami buat apa namanya hiring. Kita tentunya kan mau kasih lihat apa message-nya. Ini kita mau kasih tahu kalau ada lowongan, terus lowongannya apa. Kita mau kasih tahu juga requirements-nya apa dan gimana cara kita mau daftar gitu. Dan kita pilih decision, kita mau nyampein ada lowongan. Jadi fokusnya itu ada di situ dan fokus keduanya itu ada di jenis lowongannya itu apa. Begitu. Sebenarnya jawabannya sama sih. Semoga menjawab Mbak Verena. Iya Mas, terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Mbak Verena pertanyaannya. Terus ada Fitrika. Kak mau tanya untuk infografis perlu explain datanya atau just data only? Tentunya ini ada di, sebenarnya kami itu ada playbook juga bahwa saat tunjukin data kita perlu kasih konteks. Aku mau kasih contoh juga infografis kami. Kalau misalnya kita kasih data itu harus ada konteksnya. Contohnya ini kelihatan ya. Aku dari tadi nunjukin, semoga kelihatan. Contohnya ini kita mau kasih data luas banjir Kalimantan Selatan ya. Nah, kita kalau misalnya baca di berita nih ya, kita cuma dengar berapa ratus hektar, bahkan ribu ini, berapa ratus ribu hektar. Kita kan nggak kebayang ya gitu. Kita satu hektar ya nggak kebayang berapa. Coba di sini ada yang kebayang satu hektar aja berapa. Nah, tentu aja data itu perlu konteks gitu ya. Dan dalam konteks maksud aku tuh kayak gini gitu ya. Nah, luas 180 hektar itu berapa? Tentunya kita harus explain datanya nih. Kita bandingin pakai lapangan bola nih. Ini cuma sekecil titik jarum. Cuma 0,7 hektar. Nah, di banjir Kalsel tuh bandingnya segede gini dari lapangan bola. Terus kita kasih perbandingan lain, banjir Jakarta tahun 2020, 15.000 hektar, banjir Kalsel tuh segini gedenya. Terus kita kasih bahkan banjirnya tuh lebih gede dari Provinsi DKI Jakarta gitu. Bahkan Danau Toba juga lebih gede banjir Kalsel. Tentunya itu ya, kalau untuk menyampaikan data, kita perlu kasih konteks ya. Oke, terima kasih Mbak Fitrika.
Uh, Makasih Mas Lukas. Oke. Selanjutnya alam bintang, Mas, mengenai riset data, sumber aset gambar, audio grafis, dan lain-lain, serta waktu produksi menurut Mas seperti apa ya untuk produksi desain grafis yang kita buat? Maksudnya kayak berapa lama bikinnya gitu ya? Atau gimana? Ya maksudnya step by stepnya gitu Mas. Kalau ngeriset itu metodenya pakai apa, seperti apa gitu Mas. Kalau gambar aset itu kan misalkan ada lisensi yang seharusnya tidak boleh dipakai, atau waktu pengerjaannya itu misalkan bagaimana itu prosesnya gitu, apakah di deadline atau bagaimana gitu Mas. Kalau di mana atau di tempat kerja, lingkungan kerja atau freelance kayak gitu menurut pengalaman Masnya? Ini pertanyaannya abstrak banget ya. Aku coba coba jawab waktu produksi aja ya. Kalau waktu produksi sebenarnya kami bikin infografis itu biasanya 1 hari kerja. Jadi biasanya copy itu jadi 1 jam di awal hari kerja, 1-2 jam. Lalu for the rest of the day, biasanya sampai jam 4 itu buat desain ilustrasinya dan lalu kita tayang biasanya jam 5 sampai jam 8 malam itu kita tayang infografis. Kalau untuk assetting dari Kobisa sendiri itu kita punya bank aset ya, karena kita kan udah bikin ratusan video ya dengan aset-aset yang dalam tanda kutip berharga ya. Jadi kita tabung itu semua. Jadi kita kalau lagi gambar nih, kita nggak perlu, jadi contohnya ini ya, kayak garbage file ini kita nggak perlu gambar dari scratch ya, kita nggak perlu gambar dari nol. Ini udah ada di bank aset, jadi ini mempercepat pekerjaannya, work time-nya. Kalau lisensi, tentunya Mas gambar sendiri ya. Kalau dari Kobisa tuh kami semua gambar sendiri. Jadi lisensi kami nggak pernah concern kecuali audio. Kalau audio kita beberapa kali pernah kena ini karena pakai license music. Tapi itu yang kita coba perhatiin, itu musik lebih bahaya ya dibanding gambar. Kalau musik kan ada yang dari free license ya, kita cari-cari aja yang dari free license kalau masalah itu ya. Mau menjawab pertanyaannya agak abstrak, jadi aku bisa jawab itu aja. Aku mau move on ke yang lainnya, ada Mbak Neka Rusida. Oke. Kalau bikin infografis tapi bentuknya dijadikan video singkat atau reels, bisakah atau apa aja tipsnya? Bisa aja ya. Mau ngomongin mau dijadiin video, tentunya topik maksudnya apa nih yang mau Mbak ubah, kayak dari topiknya atau misalnya infografisnya gerak-gerak gitu atau gimana Mbak? Ya, halo Kak Lukas. Aku mau nanya, jadi kan biasanya kalau infografis kayak ya udah datar aja gitu, saya nggak bergerak nggak apa. Nah kalau ini kayak mau dibikin yang lebih menarik, karena kan sekarang Instagram lagi gencar-gencarnya audio visual, jadi kayak mungkin entah ada motionnya atau kayak ada efek-efek segala macam, tapi supaya tetap bisa terbaca atau pesannya nyampe, itu kayak gimana ya Kak? Mungkin kalau mau nyoba lihat ya, kami tuh lagi ada proyek YouTube Shorts. Ini tuh dalam tanda kutip infografis juga, infografis 1 menit. Bisa dicek-cek ya di YouTube kami. Ini aku coba kasih 1 deh linknya di kolom chat. Boleh ditonton. Itu bentuk infografisnya kayak gitu ya, jadi kita tambahin visual, kita tambahin data, dan semuanya ada di video gitu ya. Jadi kayak ngebantu videonya. Kalau misalnya infografis yang gerak-gerak, kita dulu pernah bikin ya. Kita namain gifografik, cuma itu udah lama banget. Dan kita tinggalin karena effortnya
terlalu tinggi ya untuk bikin infografis yang nggak begitu banyak retention time. Tentu aja bisa, itu tergantung kreativitasnya teman-teman aja. Tapi kalau dari pengalaman Ekobisnis sendiri ya, untuk bikin infografis yang bergerak ya, misalnya kalau untuk di Instagram itu terlalu banyak effortnya, karena kan perlu pakai animasi ya. Kalau yang di YouTube ini kan kita tinggal syuting ya, nah animasinya nggak begitu sulit. Jadi ini effortnya lebih mudah dibanding kalau kita bikin full animasi untuk Instagram. Mungkin itu aja sih aku bisa jawabnya. Semoga menjawab. Oke, selanjutnya. Oke, sama-sama ada Isyato Farida. Izin bertanya untuk penggunaan rule of third tadi bisa dijelaskan lebih detail tidak Mas? Saya agak bingung untuk penempatan rom check-nya. Oke. Sebenarnya rule of third itu cukup cukup standar. Maksudnya cukup self-explanatory. Jadi tentunya yang kita masukin gitu, objek yang kita masukin itu ada di intersection ini aja. Begitu aja sih sebenarnya. Udah kita jadi bagi 3, semuanya sama ya, pembagiannya sama rata, dan kita taruh objek yang mau kita bikin, mau kita foto atau mau kita gambar, itu ada di sini, ada di intersection ini aja. Untuk persentase ini untuk persentase berapa persen orang lebih ini ya, retention orang, maksudnya orang pertama kali melihat kemana, ini berapa persennya di sini. Tapi ini nggak perlu ini ya, nggak perlu nggak perlu penting-penting banget. Yang penting tuh kita taruh di intersection ini aja gitu. Jadi kayak ini mata si mbaknya ya, karena kita kan ngeliat orang di matanya, kita taruh di sini point of view-nya. Nah, tentunya kayak si masnya ini gambarnya bakal lebih dinamis kalau misalnya kita taruh di intersection ini gitu ya. Itu aja sih sebenarnya rule of third tuh gampangnya. Semoga ngejawab. Oke. Selanjutnya Alifa, ini yang terakhir ya, aku mau lanjut sebentar lagi. Izin bertanya Kak, bagaimana cara menentukan perpaduan warna untuk infografis agar terlihat menarik dan tidak terkesan riweh, karena terkadang memilih warna menjadi sulit karena pilihan warna banyak. Oke, ini poin yang bagus banget dari Mbak Alifa. Tentunya kalau ada cheat sheet, tanda kutipnya cheat sheet-nya itu cari color palette ya. Mau bikin new tab. Nah, coba kita cari color palette aja. Nah, ini kan banyak nih orang-orang yang para seniman-seniman ini yang udah ngasih palet-palet color yang enak dilihat nih. Ini sebenarnya cheat sheet yang ampuh, aku mau nyari kata itu. Ampuh banget ya. Ini teman-teman bisa explore, teman-teman tuh mau gambarnya seperti apa, mau moodnya seperti apa, kayak gimana. Atau contohnya mungkin kita pakai kontras ya, misalnya kayak background. Kalau background tuh nggak perlu riweh-riweh. Kalau ini contohnya ya, background cuma siluet aja gitu warnanya, hitam. Walaupun rame gitu ya, semuanya tuh monoton di backgroundnya. Jadi yang data yang mau kita sampaikan itu lebih pop out gitu ya, karena warnanya terang sendiri. Begitu contohnya. Ini ada poster, Kayak apa? Oke, semoga menjawab ya Mbak Alifa Cesar. Oke, selanjutnya aku mau lanjut ke materi. Ini udah tinggal sedikit lagi. Tadi. Bentar. Sorry.
Salah nih kayaknya, aku balik scrollnya. Sorry, sebentar. Scrolling dari sampai ya sini. Oke. Sekarang kita mau lihat gimana cara nyampein message-message ya yang kita mau sampaikan. Dan ini bukan apa namanya, bukan rule apa, bukan rule itu apa, bukan aturan. Ini tuh cuma cara-cara dari kok bisa ngejelasin ngebikin infografisnya kami ya. Nah, ini bentuknya yang pertama adalah bentuk fun fact. Ini adalah cara paling sering ya kita buat nyampein informasi. Kita bikin angle-nya, judulnya mau kayak gimana. Terus kita kasih buffer di sini, ini untuk ngejelasin konteks, kita ngasih konteks ya. Jadi kayak yang tadi ya, dari fokus, kita fokusnya mau apa, mau di angle-nya ini, terus kita kasih konteks. Konteksnya tuh si bulan misalnya nih ya, bulannya punya teman baru, dan terus kita kasih informasi yang lebih detail lagi gitu ya. Contohnya sama kayak sirkus lumba-lumba ini, terus habis itu ini ada waktu itu informasinya ada orang yang bilang, orang terkenal yang bilang berenang di kolam sama cowok bisa hamil gitu, ngaco ya. Nah di bentuk infografis ini tentunya harus mindful ya sama beberapa jumlah katanya, nggak boleh banyak-banyak karena bakal jadi wordy. Ini sebenarnya cukup wordy ini. Dan tentunya caption atau yang biasa kita tulis di description itu ya, di caption Instagramnya itu bisa ngebantu nambahin konteks. Selanjutnya ada anatomical, ini bentuknya similar ya, bentuknya mirip sama fun fact tadi, cuma kita kasih pointer buat ngejelasin ilustrasinya. Jadi ini tuh fokusnya lebih ke ilustrasi, jadi ilustrasi itu nggak cuma buat pemanis, tapi juga buat ngasih informasi juga gitu ya. Contohnya kayak ini, suntikan nggak pakai jarum, kita ngejelasin gimana cara kerjanya dan bentuk-bentuknya, sisinya apa aja. Ini kita pakai listrik dan magnet buat nembak obatnya gitu ya, pakai pipa gitu ya. Lubangnya lebih kecil dari gigitan nyamuk gitu dan nggak sakit juga begitu. Terus ada comparison, ini untuk perbandingan. Kalau misalnya teman-teman mau ngebandingin sesuatu, misalnya ini ya pas awal-awal corona nih orang-orang pada bingung ya apa bedanya parasit, bakteri, dan virus. Nah kita kasih perbandingan aja dengan contoh-contoh yang lebih dengan copywriting yang pendek ya contoh-contohnya. Terus ini ada PCR sama rapid test, itu apa bedanya, kita kasih kategorinya, terus kita kasih apa perbedaannya gitu. Terus ada do's and don'ts gitu, dan bisa kasih perbandingan data juga gitu ya. Selanjutnya ada timeline, ini untuk ngejelasin event ya gitu, timeline, dan atau ngejelasin sesuatu yang berkaitan dengan waktu ya. Nah, tentunya contohnya kayak ini ya, dari asal-usulnya terbentuk alfabet dari hieroglif, terus kebentuk kayak gini di tahun 1300 sebelum Masehi. Terus orang-orang Roma, Yunani bikin-bikin yang udah berbentuknya mirip ya, terus habis itu kita perfecting jadi ABCD kita sekarang. Terus jangan lupa kasih ini ya, waktu atau 1, 2, 3 ini angka-angka buat biar orang-orang nggak bingung bacanya. Yang kayak tadi ya, yang Chernobyl kita tadi udah saya kasih contoh. Ini data visualization, ini yang tadi saya udah
kasih contohnya ya. Buat jawab pertanyaan, buat ngasih data itu tentunya kita perlu kasih konteks, karena angka aja nggak bakal kebayang gitu ya sama di kepala kita. Dan contohnya kayak kalau kita mau kasih tahu seberapa dalam drilling kita ya, drilling terdalam ya, ada kalau super deep borehole yang ada berapa 12 km, lebih dalam dari Palung Mariana, lebih dalam dari Palung Mindanao, bahkan lebih dalam tanda kutip tinggi ya dari Gunung Everest gitu yang cuma 8,8 km. Nah, terkadang data yang mau kita sampaikan itu lebih banyak ya, terlalu banyak. Maka dari itu kita perlu pakai multiple slides. Itu contohnya kayak yang tadi yang aku udah kasih lihat yang tadi banjir Kalimantan, itu kita pakai multiple slides untuk ngasih konteks lebih dalam. Atau ini sebenarnya ini data fix juga, ini untuk ngejelasin seberapa cepat laju cahaya ya. Kuda kayak cuma segini, roket sampai tahun cahaya. Ini mungkin kalau ada yang mau lihat, bentuknya kayak gini. Jadi misalnya kita slide, dan terus kita kasih fun fact, jadi nggak boring isinya. Kita kasih fun fact, ada berapa fun fact sampai ujung, dan ternyata nggak muat, gitu masih perlu berapa slide lagi buat sampai ujung. Jadi masih walaupun nggak sampai, jadi kan kelihatan seberapa banyak energi daya matahari gitu. Jadi kita kasih konteks dengan perbandingan produksi listrik ini begitu. Oke, sampai situ aja teman-teman. Ada yang mau nanya? Tanya langsung juga boleh loh teman-teman, open mic, jadi biar nggak rempong ngetik-ngetik, kan lebih enak curhat langsung. Ya boleh, silakan kalau mau tanya langsung juga. Aku deh mau tanya, Mas. Oke, Mbak Verena. Kenapa? Apa namanya? Kadang kan kita kalau di Instagram tuh punya apa namanya template ya, Mas ya. Tapi sementara kita harus develop konten yang kayak tadi gitu, ada yang isinya fakta, kemudian fakta itu juga harus ada penjelasannya sedikit. Nah, sementara kita udah ada kayak dedicated template yang nggak bisa diubah gitu. Dari Mas Lukas ada tips nggak? Boleh lihat nggak dedicated template kayak gimana? Atau aku buka Instagramnya aku action aja. Iya Kak, boleh pakai contohnya Instagram kita ya, bentar. Aku bikin dulu. Yang mana nih? Nih, aku di kolom chat. Enggak, maksudku mana infografis yang mau dicontohin? Mungkin Oke. Cara overview kali ya Kak Verena mungkin maksudnya. Aku nih, yang ini kah? Yang ini gimana? General aja, ini Kak. Contohnya ya. Contohnya ini ya. Misalnya. Sebenarnya ini formatnya udah sama ya. Kayak kok bisa sebenarnya. Tentunya. Kalau dari aku sendiri sih, ini body text-nya gendut banget. Kita bisa potong-potong. Target pemerintah adalah gitu ya. Ini kan
kayak baca artikel ya, kayak bukan baca infografis gitu ya. Dan ini visual yang teman-teman pakai ini kan cuma buat jadi pemanis ya, bukan ngasih informasi. Nah, kalau saran aku sih ya, ini kan ada data nih. Ini jadi visualnya ini bisa buat conveying data ini aja nih. Misalnya mau pakai pie chart atau misalnya mau pakai bar chart gitu. Mana yang cocok? Bagi aku sih itu aja ya sih. Ini kan sebenarnya cukup luas ya. Jadi judul ini ini sebenarnya formatnya udah bagus. Jadi ini bagi aku ya, ininya di trimming lagi. Dan data-data yang mau disampaikan itu kita bisa pakai visual di sini sih. Nah, ini kan data ya, 120 triliun. Misalnya kita bisa kasih perbandingan gitu ya, datanya apa. Ini berapa triliun, nah terus misalnya APDB berapa persen gitu ya, seberapa banyak. Atau misalnya jangan dibandingin pakai APDB gitu, misalnya dibandingin pakai uang jajan kita gitu, berapa menggaji gitu, atau misalnya apa. Jadi bagi aku sih ini formatnya udah cukup bagus. Cuma ini kan yang jadi titik beratnya bagi aku ya. Ini kan titik beratnya di visual ya. Ini kan visualnya cuma buat pemanis saja. Mungkin yang 122 triliun itu bisa digambarin kayak beli kopi susu tiap harinya tuh jadi beli berapa ribu liter kopi susu kali gitu kali ya Kak. Mantap banget tuh Mbak Gaby, benar banget tuh. Analoginya kayak gitu. Mantap benar. Nah ini kan buat berapa gigawatt kita nanti bisa dibandingin gitu ya. Kita bisa ngecas berapa HP gitu misalnya. Aku sih sarannya itu ya. Karena ini bentuk infografis menurut aku udah bagus. Cuma paling di trimming aja body text-nya sama kita mainin visualnya jadi lebih berbagi informasi. Tuh. Oke, semoga menjawab Mbak Verena. Oke, nah, teman-teman lain ada yang mau tanya? Oh ya, ada Alam Bintang. Terakhir, Mas. Kapan kondisi kita di media platform menggunakan infografis statis, kapan menggunakan dinamis di platform medsos? Kalau kita sebagai pekerja atau sebagai business owner, lalu apa yang diperhatikan di antara keduanya? Sebenarnya kalau bagi aku ya ini tergantung work time seberapa banyak effort yang Mas bisa lakuin aja sih. Karena kalau membuat infografis dinamis kan yang aku tadi udah bilang ya itu sangat effort karena perlu animasi, perlu syuting gitu dibanding kita cuma kayak contohnya ini kita cuma gambar dan kita riset aja gitu ya, kita tinggal nulis. Tentunya kalau dari aku sendiri sih kita main dari stasis dulu, dan kalau dari media sosial itu kan tentunya kita harus nggak punya malu ya, kita harus mau sharing ke teman-teman dan ke saudara-saudara semua atau kita taruh di Instagram lagi, WhatsApp group atau misalnya Facebook page gitu, kita ini tolong lihat dong ini gue atau apa gitu misalnya. Jadi untuk kalau misalnya Mas concern akan retention ya, atau misalnya concern akan exposure Instagram Mas mau bentuknya statis atau dinamis, sebenarnya dua-duanya sama. Asal kalau kita masih kecil ya, kalau kita masih sebagai content creator baru gitu, sebenarnya dua-duanya sama. Dari mana itunya Mas aja sih, forte-nya Mas itu di mana. Jadi jangan pegang dua bola sekaligus, fokus di satu dulu gitu ya. Mau yang statis atau mau yang dinamis, baru kita kencengin di situ gitu ya. Siap, thank you Mas. Oke. Makasih Mas Alam, Alam Bintang ininya. Pertanyaannya. Kak, kalau APK untuk membuat infografis selain Canva apa ya? Kalau dari kita sih
Kalau dari kami selama ini kita pakainya tentunya pakai Illustrator ya. Tapi kalau buat di HP sebenarnya Canva itu udah cukup. Aku tuh dulu kalau mungkin gini ya, aku mau kasih contoh sebentar, aku cari dulu. Sebenarnya pakai apa namanya? Apa sih namanya? Instagram tuh kan ada yang buat bikin story tuh ya. Itu tuh sebenarnya bisa juga tuh kita pakai buat bikin infografis. Aduh, aku lupa banget nih nama kreatornya apa. Aku coba cari deh. Aduh, aku lupa banget apa namanya. Pokoknya dia tuh suka bikin infografis pakai ini ya, pakai fiturnya story-nya Instagram. Jadi dia bikin teks gitu, disusun-susun pakai fitur story-nya gitu. Fitur story-nya kok apa Instagram. Itu sih kalau aku, karena kami kebanyakan nggak pakai HP ya buat ngedesain Instagram. Mungkin nih Mas Alam Bintang tuh ada itu juga tuh, ada masukan tuh dari Figma, Photopea, Inkscape. Mungkin bisa dilihat-lihat. Iya bener, aku pengalaman pernah nyobain sih pakai Figma ya. Dia mirip-mirip ini, mirip-mirip kalau teman-teman mungkin familiar juga sama Corel Draw. Cuma kan Corel Draw itu dia ini ya berbayar ya. Nah si Figma ini dia versi free-nya dan kayaknya lebih light sih. Mirip sih sebenarnya, cuman mungkin butuh penyesuaian lagi buat teman-teman yang mungkin emang masih kayak aku sih, masih kayak nol banget buat ngedesain, jadi kayak mesti meraba-raba lagi. Tapi Canva juga udah Canva juga udah oke ya Kak ya, untuk mendesain, apalagi untuk kebutuhan. Ya kalau aku tanya-tanya buat yang masih itu emang suka pada pakai Canva sih. Ini buat yang pengen tahu, dan tadi aku ini kan dia pakai itu ya, pakai apa namanya, fitur Instagram nih, dari story-nya Instagram. Bisa kan kita bikin infografis kayak gini. Mungkin ini kan ditambah juga pakai skill foto editingnya, tapi kan ini jadi apa namanya, jadi the main tool-nya ya. Kita bikin infografis pakai Instagram, pakai fitur story-nya Instagram, namanya WhatsApp Indonesia. Aku mau lihat-lihat. Oke, ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Ada lagi yang mau tanya teman-teman nih, mumpung udah terakhir-terakhir nih. Barangkali ada yang mau curhat juga, minta diterawang kayak tadi Kak Ferreira sama aku minta diterawang tentang websitenya, medsosnya Koaksi. Ini teman-teman ada yang mau, ada lagi satu gitu yang organisasinya atau mungkin akun Instagram komunitasnya mungkin pengen diliatin juga, atau ada yang mau kasih contoh mungkin infografis yang sudah pernah dibuat. Kayaknya nih Kak, ini Kak Alam Bintang udah sering bikin infografis ya, mungkin boleh sharing Kak. Aku buka ininya nih, allow participant to share screen, jadi silakan kalau Kak Alam mau share dari laptopnya Kak Alam juga boleh. Oh, ini maaf Pak, ini saya pakai HP, soalnya tadi di laptop nggak bisa dibuka sih. Unstable gitu jaringan. Ya mungkin kalau ada linknya bisa nanti aku coba buka.
Teman-teman ada yang mau ini lagi nggak? Mau curhat lagi nggak? Atau ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aku baru baca chatnya Kak Verena. 5,5 gigawatt sama dengan ngecas HP berapa lama? Atau tadi ngecas ini ya, ngecas berapa ratus HP gitu kan dalam sekali waktu, dalam satu waktu. Teman-teman beneran nih, nggak ada yang mau nanya. Nggak ada yang mau dikorek-korek lagi. Tadi siapa ya yang Oke, kalau emang sesi curhatnya sudah cukup, mungkin aku pengen ada closing statement, tapi aku nggak mau ini jadi closing sih sebenarnya Kak Lukas. Jadi mungkin statement yang bisa menggelitik teman-teman lagi untuk lebih memperdalam tentang infografis ini. Silakan Kak. Aduh apa ya? Aku tuh nggak jago closing statement. Makanya tadi aku bilang nggak usah closing statement, tapi mungkin kayak ada wording apa yang bisa menggelitik gitu. Tentunya kalau bagi aku sih kemarin kan teman-teman udah katanya udah belajar tentang storytelling ya. Desain itu perlu dibantu juga sama storytelling. Dan kalau pengalaman kami dengan copy Instagram yang bagus ya, maksudnya tulisannya itu approachable, jadi bikin infografis kita jadi lebih banyak dilihat gitu ya. Karena contohnya kayak kalau Instagram kok bisa kan semuanya kayak write like you talk ya, menulisnya nggak kayak artikel berita tapi kayak kita ngobrol sama teman. Ini mungkin jadi salah satu tips ya buat teman-teman kalau misalnya mau bikin infografis, copy itu sangat penting ya. Jadi coba tulisnya kayak kita lagi ngobrol aja gitu sama teman, pakai bahasa gaul, asal tetap ikutin grammar bahasa Indonesia ya, kayak tata bahasa dan sebagainya. Tapi coba hindarin kayak jargon gitu, misalnya kayak kata istilah yang nggak diketahui gitu, misalnya kayak apa, kalau bahasa ekonomi apa kayak ada defisit gitu atau apa gitu kan orang bingung ya nyebelin. Kayak kita kan mau kasih informasi gitu ya, kita bukan mau nyombong akan tata bahasa kita, tapi kita mau hanya ngasih informasi. Jadi bahasa itu penting banget selain ilustrasi. Jadi write like you talk ya. Kita tulis seakan-akan kita ngobrol aja. Itu mungkin sih tips terakhir aku ya. Yeay, terima kasih banyak Kak Lukas atas tips-tipsnya dan segala ilmu yang udah di-sharing juga sama buat teman-teman peserta. Nah, aku tadi melihat antusiasme teman-teman peserta ya. Jadi dari Coax Indonesia akan memberikan merchandise nih untuk 5 orang yang udah aktif tadi sepanjang kegiatan, yaitu ada Kak Fitrika dari Apnek, dan juga ada Kak Alam Bintang, Kak Neka Rusda, Kak Isyatul Farida, dan juga Kak Alivia Cesar. Yeay, selamat ya. Nanti selamat. Teman-teman bisa langsung DM ke Instagramnya Coaction untuk berikan data dirinya ya. Dan tolong diingat, apresiasi ini bukan untuk mungkin kayak cuman buat 5 orang ini aja, enggak dong. Karena ilmu ini juga sebenarnya kan benefit juga buat teman-teman gitu kan. Kayak tadi kan teman-teman aku ajakin buat bertanya yang lain, biar dapat hadiah juga. Tapi nggak apa-apa. Nggak dapat hadiah pun nggak apa-apa, yang penting ilmunya itu udah, kalau katanya Kakak Mardigo itu udah daging banget gitu ya. Kenapa Mardigo yang gue kutip ya? Tapi nggak apa-apa deh teman-teman. Oke.
Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Aku mau minta dulu sebelum teman-teman pada cabut nih, sebelum pada bepergian. Oh, Katia mau kirim materi dulu. Silakan Katia. Oh, bisa aku bantu nih kalau untuk materi juga. Oh iya, minggu depan dan 2 minggu depan dan 2 minggu ke depan masih ada kelas-kelas keren juga nih dari Green Jobs Class, yaitu ada kelas aku jadi lupa, kelas Twitter, kelas Instagram, dan juga kelas TikTok. Jadi buat teman-teman jangan lupa tetap pasang reminder juga sama kegiatannya teman-teman koaksi, dan tolong diperhatikan kalau mendapat surat cinta atau email-email dari aku ya, soalnya itu penting banget, ada linknya, ada juga akses menuju kelas-kelasnya, dan juga mungkin materi-materi yang harus disiapkan. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Nah sekarang aku mau minta tolong nih, di sesi terakhir ini, sebelum aku end for all meeting, aku mau minta teman-teman tulis aja di kolom chat, tapi tunggu aba-aba dari aku ya. Tulis di kolom chat, aku mau minta 2 kata. 2 kata tentang kegiatan hari ini. Kayak gimana menurut teman-teman ya. Jadi kita nanti bakal bom di kolom chat secara bersamaan, dan nanti bisa dibaca juga sama Kak Lukas dan juga aku ya. Tapi aku hitung dulu ya. Jadi teman-teman jangan langsung nulis kalau belum aku omongin. Oke? Siap ya teman-teman semuanya ya. 3, 2, 1. Ayo tulis kesannya hari ini. Langsung ada 15.600 nih Kak Lukas. Aduh, mantul, insight-nya mantul, inspiring, insightful, kece. Keren banget. Kece itu apa ya kepanjangannya? Keren sekali kali ya. Keren dan insightful, keren. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Very insightful, inspirasi baru, menarik, gokil. Yeay. Terima kasih buat Kak Lukas. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya peserta Green Jobs Class. Terima kasih banget. Ini hari Sabtu dan teman-teman masih semangat untuk ikut kelas. Jangan lupa ya ikut kelas-kelas selanjutnya ya. Makasih semuanya. Daging banget tuh, benar kan daging banget muncul lagi. Terima kasih banyak Kak Lukas, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sama-sama. Dan sampai ketemu lagi di Green Jobs Class selanjutnya. Dadah. Terima kasih Kak Lukas, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya, udah pada aktif. Sampai ketemu lagi.